Matematika SMK Teksar Karawang. We are ready for future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4 yang berjudul tentang sistem monitoring suhu kumbung jamur merang berbasis IoT. Dan ini alatnya. Dan beranggotakan saya Suwandi sebagai ketua, Saya Muhammad Rifal Baihaki. Saya Nur Samsi Alfaridji. dan ini guru pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Okta Cayaningrum. Inilah sehari-hari petani jamur merang mengecek suhu dengan manual menggunakan termometer yang dimasukkan ke dalam kumbung jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari siswa SMK Teksar Kelari Karawang. Di sini kami akan menguji coba sistem monitoring suhu berbasis IoT dengan petani jamur merang Bapak Sumardi, benar? Benar. Bapak sudah berapa lama jadi petani jamur merang? Baru ya kurang lebih itu sekitar 14 tahunan lah. Di antara 10 sampai 14 tahun selama ini yang saya kerjakan di pertanian jamur merang. Apakah banyak petani budidaya jamur merang di Indonesia? Banyak sekali sebetulnya. Utamanya di wilayah Kabupaten Karawang itu yang menjadi sentral pertanian jamur merang ini, itu aja udah berjumlah ratusan, bukan satu atau dua orang. Kalau selain di Indonesia itu di mana aja, Pak? Nah, selain di Indonesia yang saya tahu itu di Cina, Thailand, di Bangkok itu juga banyak yang memproduksi jamur merang ini, dan di sana malah udah membudidaya bibit sampai hasil budidayanya itu sendiri. Pada pertumbuhan jamur terdapat faktor penting apa saja agar jamur bertumbuh dengan baik, Pak? Yang pertama kali yaitu media tanam. Media tanam itu yang udah difermentasi atau pembusukan itu harus cukup basah atau nanti kelembapannya cukup tinggi, atau bisa disebutkan daya tahan atau daya tumbuh jamur nanti bisa memenuhi syarat untuk kebutuhan pangannya. Yang pertama. Yang kedua, nutrisi yang kita kasihkan kepada jamur supaya menjadi bahan dasar untuk makanan atau pupuk untuk jamur itu sendiri. Yang ketiganya, pengaturan suhu udara yang sementara ini yang kita lakukan dengan sistem manual, menggunakan jendela-jendela atau menggunakan ventilasi untuk memasukkan udara supaya udara perputaran di dalam itu bisa berganti. Terus selanjutnya bagaimana Bapak mengatur suhu dalam kumbung jamur selama ini? Nah, selama ini yang kita gunakan itu cukup manual atau yang kita bikin sesederhana mungkin, yaitu cuma membuka jendela-jendela yang ada yang kita bikin di dalam kumbung itu sendiri. Kalau tentang suhu ini, kalau misalnya suhu itu di dalam kumbung jamur itu terlalu panas dan terlalu dingin, bagaimana keadaan jamurnya? Kalau suhu panas di dalam kumbung jamur itu akan berbentuk lain. Yang harusnya bulat, sempurna, dia akan menonjol di bagian atasnya. Itu kalau suhu kepanasan. Kalau suhunya terlalu dingin, jamur itu berubah menjadi hitam atau kecoklatan. Nah, kalau jamurnya udah membentuk kecoklatan
atau dia berbentuk kehitaman, mudah sekali dia menjadi BS atau mekar. Kalau suhunya kepanasan, setelah di satu sisi dia membentuk jamurnya itu bawahnya besar, atasnya mengecil, dan jamur itu nanti akan kehilangan beban atau kehilangan berat dari jamur itu sendiri. Bagaimana pendapat Bapak tentang pemasangan alat monitoring suhu berbasis IoT kami? Kalau memang itu udah bisa dibikin atau diciptakan, insya Allah itu akan membantu para petani. Soalnya suhu yang di dalam kubung itu harus stabil, atau bisa disebut itu pemerataannya dari pagi, siang sampai malam itu harus sama. Nah, kalau memang alat itu memang bisa diciptakan, mungkin para petani pun akan menggunakan itu yang udah mengerti, memahami dengan alat itu sendiri. Jadi menurut Bapak, jika alat ini dipasarkan, apakah membantu petani jamur merang? Insya Allah akan membantu. Soalnya alat itu kalau memang benar-benar udah bisa diuji cobakan, biarlah kubung saya menjadi uji cobanya. Soalnya apa? Andai kata keberhasilan itu udah terjalin atau udah membuat jamur kita itu lebih bagus, ya kan? Apalagi jamur ini bisa menunjang, alat ini bisa membantu para petani. Kita nggak perlu repot-repot harus mengatur suhu, kita cukup membuka sedikit-sedikit semua, ventilasi udara, dan suhu bisa diatur dari rumah. Dan alat itu mungkin akan membantu sekali, dan memperlihatkan nanti hasil produk jamur itu sendiri akan menjadi kayak apa. Nah, penentuan itu nanti setelah alat ini sudah diuji cobakan, baru nanti akan bisa berbicara kepada petani yang lain dan untuk meningkatkan andai kata ada nilai jualnya atau tidak. Andai kata apabila saya ingin melihat perkembangan jamur merang Bapak yang sekarang, apakah diperkenankan, Pak? Boleh, silakan. Lihat aja dan boleh menjadi percontohan. Malah ini nanti untuk membuat motivasi setelah alat IoT ini bisa berjalan, mungkin akan menjadi salah satu program atau salah satu yang disebut perbandingan di antara sekarang yang manual dan nanti setelah dipasang IoT itu gimana, ada nggak perbedaannya. Andai kata ini ada perbedaan, mungkin bisa diperlihatkan kepada yang lain. Ini alat yang kami buat, yaitu alat atau sistem monitoring suhu berbasis IoT. Alat ini bertempatkan di sini dan ini exhaust. Exhaust ini ditempatkan di luar. Jadi di luar plastik ini, di luar kubung. Di luar kumbung seperti itu tuh, di luarnya. Jadi plastik itu untuk menyedot hawa doang. Jadi disedotnya di sini, nanti disalurin ke dalam kumbungnya untuk dari plastik itu. Jadi exhaust ini tempatnya di luar. Dan saya membuat ini sesafety mungkin untuk tidak terjadinya konslet di arus listrik. Ya seperti ini. Jadi alat itu tempatnya di sini dan exhaust di luar. Jadi misalnya suhu itu di dalam kumbung ini melebihi 33 derajat, maka exhaust ini akan hidup untuk menyedot udara di dalam kumbung untuk menurunkan suhu di dalam kumbung ini. Itu apa fungsi alat yang kami buat. Dan untuk ini mengirim notifikasi itu ke Telegram. Jadi misalnya suhu itu 33 derajat, maka ke yang punya kumbung ini dia akan mengirimkan lewat Telegram. Jadi misalnya suhu di dalam kumbung 33 derajat, exhaust hidup, maka mengirimkan lewat Telegram ke yang punyanya itu. Jadi yang punyanya itu tahu tentang hidup enggaknya dalam exhaust itu. Saya sekarang sedang memonitoring keadaan suhu di dalam kumbung. Yang sekarang sistem kami sedang bekerja membaca
keadaan suhu di dalam kumbung, yang mana sekarang suhu menunjukkan 34 derajat, berarti sistem kami memerintah exhaust untuk menyedot udara di dalam ruangan dan juga mengirim notifikasi kepada pemilik kumbung bahwa di dalam ruangan suhu menunjukkan 34 derajat dan menghidupkan exhaust untuk menyedot udara di dalam kumbung dan menstabilkan suhu di dalam kumbung. Dan bila mana suhu di dalam kumbung setelah stabil atau kurang dari 33 derajat, maka sistem kami akan mengirim notifikasi kembali ke pemilik kumbung bahwa suhu di dalam kumbung telah normal. Ini penempatan sensor di dalam kumbung jamur. Jadi penempatannya itu di sini, misalnya sensor itu mendeteksi suhu di atas 33 derajat baru relay on dan menghidupkan exhaust. Bila mana suhu di kumbung jamur itu 33 derajat Celcius ke bawah, dia akan mematikan relay sama exhaust. Jadi saat ini di dalam suhu kumbung jamur ini suhu itu 34 derajat Celcius. Jadi 34 derajat Celcius itu relay itu on dan menghidupkan exhaust. Ya, ini adalah keadaan bila mana suhu di dalam kumbung melebihi batas yang telah ditentukan, maka exhaust akan menyala dan menjedot udara di dalam kumbung dan menstabilkan udara di dalam kumbung, dan juga mengirim notifikasi melewati telegram. Dan ini contohnya, berarti sistem kita bekerja dengan baik dan sempurna. Ya, begitulah penjelasan cara kerja penggunaan alat sistem monitoring suhu kumbung jamur merang berbasis IoT dari kelompok 4 Teknik Mekatronika SMK Texar Karawang. Terima kasih kepada segala pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam proyek kami tim 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are ready for future.